kayak orang bisa tahu lagu Bahagia, oh ini nih yang nyanyi GAC, tapi kayak GAC tuh siapa ya gitu. Untungnya tiga-tiganya walaupun deket tapi bukan tipe yang selalu pengen mencampuri urusan satu sama lain gitu sih. Cantika Abigail, nama orang tua Jane Patikawa, Betul. Aktris papan atas Indonesia ya. Terus kamu tuh juga cucu dari Chris Patikawa, seorang sutradara film. Kenapa sih sekarang tuh kamu milih jadi penyanyi padahal darahnya tuh pemain film? Oke, jadi yang aktris itu mamanya mama. Kalau mama sebenarnya dulu nyanyi juga di tahun late 80s gitu, mau ke 90, sempet nyanyi. Nah, kalau Opa Kris dulu bener sutradara film, dia juga salah satu yang mendirikan Asia Bagus. Jadi kayak di musik juga sebenarnya gitu. Jadi bisa dibilang kalau keluarga sih campur antara film dan musik, tapi basically emang darah seninya cukup kuat, terutama dari sisi mama gitu. Dan kalau dari sisi papa, yang kakung aku juga dulu ternyata ngeband gitu di Surabaya, dan ngebandnya tuh ngeband gaya-gaya Beatles Beatles gitu. Dan sampai dia meninggal pun kalau lagi ulang tahun masih sering main gitar, masih sering nyanyi gitu. Jadi kayaknya ternyata emang darah seni dari kedua belah pihak ada lah gitu. Oke, seberapa besar sih peran orang tua kamu mendukung kamu terjun ke dunia musik? Aku nggak terlalu nyadar proses kayak mereka dorong-dorong aku ke musik tuh kayak gimana ya. Cuma kayaknya dari kecil secara kita semua tidak sadar memang karena suka seni. Jadi ya dari kecil mereka dengerin apa di mobil ya pasti aku dengerin musiknya gitu. Dan ternyata kalau dirunut-runut orang tua aku lumayan dengerin R&B yang modelan Boyz II Men, Mariah Carey gitu-gitu. Jadi dari kecil ini musik apaan ya? Kok nyanyinya lucu ya? Gaya nyanyinya vokalnya bisa seperti itu ya? Terus mulai tertarik dan akhirnya aku mendalami sendiri dan udah mulai memilih siapa penyanyi yang aku suka dan pengen aku dengerin gitu. Plus dari pilihan sekolah, terus pilihan les itu aku waktu mulai ngerasa kok kayak gue suka nyanyi ya, mau les nyanyi emang dikasih izin. Terus aku mau kuliah musik juga dikasih izin juga, dan perannya mungkin juga lebih kepada connection dari sisi mama terutama gitu. Jadi banyak dikenal-kenalin ke penyanyi-penyanyi. Terus dulu waktu pas opa aku mendirikan satu manajemen yang menaungi ada AB3, terus dulu juga suka membimbing almarhum Glenn Fredly gitu-gitu. Jadi dari kecil tuh aku suka datang aja ke studio ngeliatin AB3 latihan koreo, latihan nyanyi. Jadinya kayaknya tercipta kecintaan dan juga bentuk dukungan dari keluarga tuh dengan membawa aku ke lingkungan itu sih. Gitu. Oke. Nah, sekarang nih kalau dengar nama Cantika, orang pasti pertama akan langsung teringat sama GAC. Betul. Nah, GAC itu tuh salah satu grup yang diperhitungkan juga nih di industri musik Indonesia ya kan, udah terbukti, udah dapetin penghargaan kayak AMI Awards, kayak Indonesian Choice Awards. Sebenarnya pengalaman kamu, awal perjalanan kamu di GAC itu gimana sih? Kalau sama GAC itu zaman-zaman dunia sosial media belum senormal sekarang. Kalau sekarang kan udah kayak keseharian aja ya, dunia sosial media itu udah kayak dunia nyatanya anak-anak muda gitu. Kalau dulu beberapa orang yang upload konten di YouTube tuh belum belum seperti pekerjaan kayak sekarang gitu. Jadi benar-benar dulu lagi random aja iseng-iseng nonton YouTube, terus ngeliat video Gamal Audrey, ih suaranya bagus ya. Tapi karena mereka bawain lagu R&B dan mereka ngomongnya bahasa Inggris, jadi aku kira apa ini orang Filipin gitu. Jadi aku nggak mikir mereka orang Indonesia. Terus aku kasih lihat video mereka ke mama aku, "Ma, ini suaranya bagus banget deh." Pas mama lihat marganya Tapi Heru, karena mama juga dari Ambon, jadi ini kayak orang timur deh kak gitu. Oh iya ya. Terus akhirnya aku DM Gamal gitu ke Facebooknya, "Hai, saya Cantika. Saya baru lihat video kamu sama Audrey, bagus banget gini 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 segala macem." Nah, tapi di saat itu sebenarnya aku emang udah pengen terjun ke musik. Tapi kayak di umur-umur nanggung yang kayak, aduh gue kayak nggak berani deh nyanyi sendirian gitu. Sementara 15 kali ya. Sementara manajer aku tuh nanya, ya udah kalau nggak mau nyanyi sendiri, ada nggak teman-teman kamu yang seumuran kamu yang suka nyanyi? Siapa tahu kita bisa bikinin grup atau duo. Tuh nggak ada lagi teman-teman gue yang suka nyanyi gitu. Kebetulan aku nemuin videonya Gamal, terus aku kasih linknya ke manajer aku nonton dan dia suka. Terus manajer aku juga approach Gamal kayak,
maksudnya ngasih tahu kita ada niatan mau ketemu, belum tahu juga sebenarnya agendanya mau bikin apa, tapi at least ketemu dulu aja gitu. Dan akhirnya 2009 kita ketemuan di Plaza Senayan, dan manajer aku waktu ngajak mereka ketemu juga ngajak ketemunya sama orang tua, karena waktu itu kan aku masih underage juga, mereka juga masih underage kan, jadi kan zaman-zaman itu kayak masih takut banget Mbak Prita untuk diajakin ketemuan di sosial media nih, siapa ya lagi nih stranger gitu. Cuma karena memang kita approach-nya juga sangat sopan dan mengajak ketemu orang tua, jadi mungkin mereka willing untuk kayaknya nih orang baik-baik deh dan gak mau macem-macem gitu. Ketemuan lah kita, terus langsung pergi karaoke di hari pertama kita ketemu. Terus waktu pas milih-milih lagu ternyata, oh referensi musiknya bener-bener sama, bener-bener penyanyi yang kita dengerin sama persis. Udah mulai dari situ kita akhirnya sering ketemu, workshop di rumah manajer aku, terus bikin-bikin lagu segala macem. Dan akhirnya sampai bikin cover bertiga, terus tiba-tiba Sony suka dengan cover kita itu, dan udah approach kita untuk, ya udah deh coba mau nggak kerja sama Sony, di kontrak. Waktu itu temenin orang tua kita juga, udah tanda tangan kontrak tuh 2010 kali ya kalau aku nggak salah. Udah mulai dari 2010 akhirnya ngeluarin single pertama dan album, dan seterusnya berjalan bareng-bareng. Oke. Terus kalau saat ini statusnya GAC itu gimana sih sebenarnya? Statusnya sebenarnya hiatus aja sih, kita lagi rehat, dan itu benar-benar nggak ada masalah internal. Jadi kayak semua orang tuh pas kita rehat kayak, ada apa sih kalian tuh, ada apa sih gosip, aduh sorry banget kita nggak ada ya cerita yang juicy lagi, kita kayak beneran emang awal idenya justru dari A&R kita waktu itu, dari label, karena dia ngerasa kalau misalnya kita lanjut bikin next album kayaknya belum terlalu beda dengan album sebelumnya yang Resonance album ketiga. Jadi gimana kalau kalian solo-solo dulu aja supaya bisa lebih fresh, nanti balik lagi GAC-nya gitu. Dan dia juga pengen memperkuat personel masing-masing. Karena emang nggak bisa dipungkirin di grup itu lumayan tricky ya untuk orang beneran mengenal personilnya gitu loh. Kayak orang bisa tahu lagu Bahagia, oh ini nih yang nyanyi GAC, tapi kayak GAC tuh siapa ya gitu. Nah itunya yang pengen dikuatin sama A&R kita waktu itu idenya. Dan jadilah waktu tahun 2019 GAC-nya hiatus bulan Agustus. Udah since then kita akhirnya mulai solo karir. Nah, kamu sendiri sebagai musisi, kan sekarang udah sendiri sih nih. Nah, apa sih perbedaan yang signifikan antara berada di bawah manajemen dari label besar sama secara independen? Oke, jadi sebenarnya aku udah beres sama Sony itu kan September kemarin. Cuma waktu pas kontraknya habis berbarengan banget sama proses keluar EP aku O2 Blue yang rilis Oktober kemarin. Jadi istilahnya dari pihak Sony-nya pun juga tetap masih mau in charge in terms of kayak promotion. Makanya kemarin tuh kita baru kayak ngebahas untuk oke, kita bikin nota perjanjian yang baru nih. Jadi most likely kayak 6 bulan ke depan yang berakhir di bulan Maret mungkin tanda kutip masih setengah-setengah lah kakinya, masih antara sendiri dan juga masih dibantuin sama label gitu. Jadi sejauh ini aku belum terlalu ngerasain perbedaan yang gimana-gimana, walaupun banyak promo atau banyak kegiatan yang udah aku eksekusi secara manajemen aku sendiri gitu tanpa ada bantuan Sony-nya. Cuma sejauh ini masih 50-50 dan masih adjustment aja sih gitu. Jadi belum terlalu kerasa lah perbedaannya. Oke. Kalau sama Gamal dan Audrey seberapa deket sih kamu sama mereka? Waktu pas kita masih GAC sih cukup deket ya, karena pasti kan intensitas ketemunya juga cukup sering. Dan sering spend time yang kayak keluar kota gitu, jadinya akhirnya kalau lagi senggang ngobrol atau kalau memang kita lagi ada sesuatu yang mau kita ceritakan cukup deket, cukup sering ngobrol masalah kerjaan ataupun masalah pribadi. Tapi kita bertiga emang tipe orang yang ya udah kalau lo mau cerita gue akan dengerin, tapi kalau lo nggak mau cerita ya gue nggak bakal nanya-nanya gitu loh. Kita bertiga tuh untungnya tipe yang nggak terlalu kepo, pengen tahu deh ini lagi kenapa sih dia gitu. Jadi kalau misalnya di kerjaan, aku tuh paling nggak bisa poker face gitu loh Mbak Prita. Dan paling kalau ada apa-apa tuh kelihatan. Cuma biasanya dan lebih seringnya aku memilih untuk diem aja sendiri gitu, instead of cerita. Nah tapi ini dua teman-teman aku ini udah ngerti kalau misalnya aku lagi diem, yaudah mereka akan nunggu sampai waktunya emang aku mau cerita sendiri gitu. Jadi untungnya tiga-tiganya walaupun deket tapi bukan tipe yang selalu pengen mencampuri urusan satu sama lain gitu sih. Lebih deket siapa? Kamu sama Gamal atau kamu sama Audrey? In general, aku lebih sering ngobrol sama Gamal. Tapi
ada fase di hubungan aku sama Audrey, ada satu kejadian yang akhirnya membuat kita jadi deket banget. Gitulah pokoknya. Tapi itu cukup intens dan cukup membuat hubungan aku sama dia yang tadinya bisa dibilang teman kerja jadi lebih personal tuh pas ada momentum itu gitu. Dan cukup apa ya bilangnya? Cukup kejadian yang besar lah gitu. Cuma kalau untuk in general ngobrol macem-macem lebih sering memang ke Gamal. Nah, aku tuh dulu sempet nonton YouTube kamu ya, pas zaman kamu suka cover lagu-lagu artis luar gitu kan. Aku nonton kamu cover Snow Allegra, terus John Legend, terus Corinne Bailey Rae. Nah, sebenarnya siapa lagi sih musisi-musisi yang jadi inspirasi kamu dan jadi referensi kamu? Banyak banget ya, tapi emang kebanyakan aku dengerinnya R&B, soul gitu. Cuma belakangan ini aku kayak melatih diri aku untuk mendengarkan pop juga. Jadi belakangan yang recent yang paling aku sering dengerin yang lagi heavy rotation di playlist aku tuh Ariana Grande sama Doja Cat. Kayak menurut aku penting banget untuk dengerin pop supaya aku dapat referensi. Bikin lagu yang hook dan mudah untuk diingat orang tuh seperti apa ya formulanya. Jadi banyak dengerin album-album mereka dan karya-karya mereka yang bisa akhirnya aku aplikasikan ke karya aku sendiri. Cuma kalau yang kayak Tuhannya aku, Tuhannya gue, Beyonce, itu udah pasti, India Arie, Jhené Aiko, belakangan lagi mereka yang aku dengerin juga. Oke. Nah, di tahun 2021 ini nih kamu kan juga ngerilis satu single, Tak Ingin Ku Melepasmu, covernya Dikta. Nah, itu aku tuh pas pertama kali denger itu, wah ini beda banget ya, maksudnya ini sangat nggak cantika banget. Karena di situ kamu tuh sangat-sangat pop banget. Jadi aku sebenarnya pengen tanya juga sih, ya siapa yang memilih lagu itu dan ada cerita apa sih di balik proses rekaman lagu itu? Jadi itu project yang lama banget sih, karena udah sebenarnya aku ditunjuk untuk menjadi salah satu penyanyi yang bawain lagu-lagu klasik tahun 2000-an itu dari Sony menunjuk aku tuh udah dari 6 tahun lalu Mbak Prita. Aduh lama banget. Dan waktu itu dikasih listnya tuh lagu-lagunya apa aja yang akan dimasukin ke album kompilasi ini gitu kan. Salah satunya ada Tak Mungkin Ku Melepasmu sama Satu Mimpiku-nya The Groove. Nah, 6 tahun lalu aku tuh udah take vokal 2 lagu itu. Cuma emang kayak karena satu dan lain hal projectnya nggak jalan lah. Terus baru akhirnya waktu pas tahun 2021 ini, jadi lagu itu ada di email, di inbox email aku terus tuh. Cuma aku kayak sering dengerin memang kayak, ini tuh sayang banget ya lagu ini kalau nggak dirilis. Karena menurut aku orkestranya bagus banget, terus lagunya aku juga suka. Walaupun memang beda dari Cantika yang R&B, tapi menurut aku ini jadi satu tantangan dan mudah-mudahan membukakan pintu untuk Cantika untuk bisa dapat grab market yang lebih besar lagi gitu kan. Plus pengen lah nyanyi diiringin orkestra kapan lagi gitu. Jadi menurut aku ini kesempatan yang mungkin gak datang 2 kali, jadi mau diambil aja gitu. Akhirnya 2021 aku ngobrol sama orang label aku, terus aku bilang, Mas ini sayang banget sih kalau nggak dijadiin project ini gitu kan. Dan untungnya dari label juga setuju. Yaudah kita take ulang vokalnya, karena vokal aku udah berubah banget kan dari 6 tahun lalu sama sekarang gitu. Jadi akhirnya kita take ulang vokal dan memutuskan untuk ya udah dirilis sebagai pembukaan dari album Indo Hits Klasik yang milik Sony itu. Jadi itu proyeknya Sony memang berbeda sama Cantika karena memang tidak ada di album aku juga sih. Nah, sekarang tentang EP terbaru kamu nih ya, O2 Blue. Di situ ada lagu-lagunya, ada yang baru-baru ya, ada Ace of Hearts, ada TLC, ada Your Loss. Kalau menurut aku sih lagu-lagu kamu yang baru ini tuh keren banget, terus jarang banget solois cewek Indonesia saat ini bawain lagu-lagu yang nuansanya R&B tahun 2000-an awal dan yang vibe-nya tuh mahal. Kayak lagu-lagu baru kamu. Iya bener, vibe-nya mahal loh. Terus ada cerita sendiri nggak sih, misalnya cerita pengalaman pribadi buat yang judulnya Your Loss ini, aku agak penasaran sih. Ini buat toko yang tadi aku ceritain pas kita belum on cam. Tapi Your Loss itu emang lagu yang sangat unik sih karena secara musik sangat terinspirasi sama 1,5 tahun belakangan yang aku spend di Bali gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena di Bali tuh setiap pergi kemanapun, terutama kalau pergi malam gitu ya, banyak banget aku terekspos sama musik-musik Afrobeat gitu loh Mbak Prita. Dan jadinya kayak, oh ini kok satu genre yang seru juga ya, kayak dangdut gitu. Kalau setiap dengerin dangdut pasti kan kayak mau joget ya gitu. Cuma karena aku nggak bisa nyanyi dangdut, jadi kayaknya nggak bisa dangdut ya gitu. Pas dengerin Afrobeat, oh ini kayaknya masih mirip dengan
kalau gue nyanyi gaya R&B masih bisa masuk nih dengan beatnya Afrobeat gitu. Jadilah aku ngobrol sama musik produser aku Kenny Gabriel, Ken gue pengen banget bikin satu lagu Afrobeat gitu, karena di Bali tuh sering banget denger lagu-lagu Afrobeat, terus seru banget ya ini lagu bikin joget gitu. Akhirnya bikin, tapi apa ya temanya gitu yang belum ada di album juga, karena sebenarnya lagu-lagu di album aku kan si Cancer bucin ini kan, jadi semuanya cinta terhadap pasangan gitu. Apa ya yang belum ada gitu, oh cinta ke diri sendiri, tapi gimana ceritanya ya, storyline-nya tuh gimana ya. Oh ya udah, emang dari pengalaman pribadi bahwa ada satu momen di hidup aku yang aku ngerasa kayaknya dia nih the one. Pas along the way, bukan dia lagi ternyata orangnya gitu. Dan tadinya aku merasa gila gue kehilangan banget nih, gue rugi kehilangan dia. Tapi waktu pas aku menyadari dan mengenali diri aku lebih dalam lagi, oh enggak, kok value gue tuh sangat tinggi gitu, dan justru bukan gue yang kehilangan, tapi ini kehilangan buat dia, karena kayak istilahnya dia udah kehilangan gue gitu dengan gue yang seperti ini gitu kan. Jadi makanya judulnya Your Loss, dan menurut aku cocok banget karena si Afrobeat bikin joget, jadi bener-bener emang ya udah celebrate diri sendiri aja gitu, dan oh ternyata gue bisa berdiri di kaki gue sendiri kok gitu. Itu Your Loss. Ada nggak sih zodiak yang kamu hindari untuk berpasangan? Gemini. Kira-kira seorang Cantika kalau nggak jadi penyanyi, pengen jadi apa sih? Pengen banget jadi anggota BIN. Oh ternyata menjadi diri sendiri dan vokal dan mengutarakan opini itu orang lain bisa terganggu juga ya gitu. Nah itu tuh kadang masih tricky dan membuat aku sedih gitu loh, kayak bahkan kadang pernyataan-pernyataan aku tuh tidak tertuju pada satu kelompok tertentu, tapi masih ada aja orang yang tersinggung dan jadinya menilai aku bukan dari, jadinya kayak langsung subjektif gitu loh Mbak Prita.